mengawal pelajaran malam itu berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita sedang senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia kurikulum merdeka kelas 5 pada bab 2 dengan tema buku jendela dunia. Adapun materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang unsur intrinsik cerita. Nah, anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan membaca teks dengan judul Kelinci Kecil dan Burung Pipit yang ditulis oleh Yusuf Antoni. Aduh, sakit. Suara kelinci kecil menggelegar di sudut kebun Pak Rusa. Wajahnya tampak seperti panas dan titik-titik air membanjiri matanya. Ia berdiri di tengah sambil memegangi kakinya. Burung pipit yang sedang bertengger di dalam pohon dekat kebun itu segera terbang menghampirinya. Ada apa, kelinci kecil? Kakiku terantuk batu lalu aku jatuh, jawab kelinci kecil sambil menangis kesakitan. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya burung pipit. Aku mau mengambil wortel itu. Kelinci kecil menuju ke arah tanaman wortel di kebun Pak Rosa. Wah, kamu mau mengambil wortel Pak Rosa tanpa izin? Tanya burung pipit. Iya, aku melihat bahwa tanaman wortel itu melampau-lampau memanggilku, jawab kelinci kecil dengan kepala tertunduk. Sebaiknya kamu minta izin dulu ke Pak Rosa. Aku sering melihat Pak Rosa memberikan wortel-wortelnya ke binatang lain yang membantunya berkebun. Burung pipit menjelaskan. Mengapa kau berada di luar sarang? Pak Singa bercerita memerintahkan supaya semua penghuni hutan tinggal di sarang masing-masing. Saat ini ada wabah penyakit yang sedang menyebar ke seluruh hutan. Aku bosan. Aku sudah 2 minggu berdiam di sarang, jawab kelinci kecil. Pikirannya menari-nari teringat pesan ibu tadi pagi. Ibuku bilang hanya hidup-hidup binatang yang boleh keluar secara bergantian untuk mencari persediaan makanan. Bila bertemu dengan binatang lain, tidak ada yang boleh bersentuhan. Harus menjaga jarak dan kebersihan supaya tertular penyakit ini. Ibumu benar, kau seharusnya mematuhi perkataannya, tegas burung pipit. Kau bisa membantu ibu membersihkan sarang, memasak atau berolahraga bersama. Sarang burung pipit. Pipi kelinci kecil merona kemerahan. Lalu ia berkata dengan suara lirih. Ibuku pun mengatakan hal yang sama, tetapi aku tidak mengajukannya. Diam-diam aku pergi dari sarang dan inilah yang terjadi. Sebaiknya kau segera pulang dan meminta maaf pada ibumu, balas burung pipit. Iya, aku akan segera melakukannya. Terima kasih burung pipit sudah menyadarkanku. Kelinci kecil bergegas pulang dan berjanji dalam hati tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Burung pipit tersenyum dan terbang jauh. Dan setelah membaca cerita kelinci kecil dan burung pipit pada pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, apakah isi cerita tersebut? Ya, cerita tersebut menceritakan kelinci kecil yang jatuh dan bertemu dengan burung pipit. Pertanyaan kedua, siapakah tokoh dalam cerita dan dari mana sifat tokoh tersebut? Nah, tokohnya atau pemainnya adalah kelinci dan burung pipit. Sifat kelinci adalah tidak penurut, kemudian kalau sifatnya burung pipit adalah ramah dan baik. Pertanyaan ketiga, di mana latar cerita berlangsung? Latar adalah tempat kejadian peristiwa berlangsung, yaitu di kebun Pak Rosa. Pertanyaan keempat, kapan cerita tersebut berlangsung? Ya, pada siang atau sore hari. Pertanyaan kelima, apa masalah yang terjadi? Ya, kelinci terjatuh tersandung batu saat hendak mencuri wortel. Nah, bagaimana masalah itu diselesaikan? Ya, burung pipit memberikan nasihat kepada kelinci agar tidak keluar sarang karena sedang ada wabah penyakit. Apa pesan dari cerita tersebut? Patuh nasihat orang tua serta meminta izin jika mau keluar. Dan anak-anak, setiap cerita yang kita baca memiliki bagian-bagian penting di dalamnya yang membentuk cerita tersebut. Bagian-bagian ini disebut unsur intrinsik cerita.
Simaklah baik-baik penjelasan dari guru tentang unsur-unsur intrinsik ini. Unsur intrinsik cerita terdiri dari judul, tema, tokoh dan penokohan, latar, arahan, serta alur cerita. Tema merupakan tentang apa cerita tersebut, sedangkan tokoh dan penokohan adalah siapakah tokoh dalam cerita dan bagaimana sifatnya. Latar merupakan kapan dan di mana cerita itu terjadi. Arahan merupakan pesan moral dari cerita. Sedangkan alur cerita adalah bagaimana alur cerita itu pada awal, pertengahan, dan akhir. Nah, kembali ke 7 pertanyaan tentang kisah kelinci kecil dan burung pipit. Dapatkan pada mengidentifikasi unsur intrinsik yang ditanyakan dari masing-masing pertanyaan. Diskusikan dengan teman kalian. Janganlah peta berpikir tentang unsur intrinsik cerita di atas pada buku tulis, kemudian tuliskan hasil diskusi kalian. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Dari ketujuh pertanyaan ini ada yang menanyakan tokoh, latar, kemudian pesan. Ini merupakan unsur intrinsik cerita. Nah, anak-anak cukup di sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari video yang kalian lihat tadi, apa kira-kira yang kamu pahami dari isinya? Lihat, nah, baca. Ya, bagus. Silakan duduk. Berapa unsur intrinsik di dalam video tadi? Ah, ada berapa? Ayo. Yang ada berapa unsur intrinsiknya? Ada. Apa saja? Ya, benar ya. Itu kata si teman kita Kimora. Ada 6 unsur intrinsiknya. Ada yang ingin menanggapi? Ngapain nih? Ayo, Rifki. Saya akan menjelaskan. Tema adalah dasar pembentuk cerita. Tokoh itu pelaku. Kota itu adalah sifat. Alur itu jalannya sebuah peristiwa. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana. Amanat adalah pesan dari sebuah cerita. Oke, kasih tepuk tangannya. Kasih tepuk mantap 2 kali. Ya, semua sudah paham ya? Untuk lebih memahami lagi supaya kamu bisa lebih ingat, Ibu akan membagikan tugas berupa happy note, ya. Di sini kamu bisa menuliskan
pembelajaran kita, yaitu bahwa unsur intrinsik itu dalam sebuah cerita ada 6. Yang pertama adalah tema. Apa itu tema? Apa itu tema? Dasar penulisan cerita. Yang kedua, tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Yang ketiga, watak adalah sifat para tokoh dalam sebuah cerita. Yang keempat, alur itu sebuah peristiwa. Yang kelima, latar adalah tempat waktu pelaksana. Yang keenam, amanat adalah pesan dari sebuah cerita. Pesan moral yang disampaikan yang ada pada sebuah cerita. Nah, sudah paham ya? Boleh kita nyanyikan lagu unsur intrinsiknya. Oke, kita nyanyikan bersama-sama dengan not lawanku ada 5. 1, 2, 3. Unsur intrinsik itu ada dalam cerita. Tema adalah dasar penulisan cerita. Tokoh itu pelaku, watak adalah sifat, alur itu jalannya sebuah peristiwa. Latar adalah tempat, waktu dan suasana. Amanat adalah pesan dari sebuah cerita. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran, coba Ibu ingin tanya kepada kalian mengenai pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah, semua senang. Ya, apa yang kalian pelajari hari ini? Unsur intrinsik. Tentang unsur intrinsik di dalam sebuah cerita. Ada berapa unsur intrinsiknya? 6. Oke, sudah paham ya? Sudah.